Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli ajmain. Amma ba'du. Rabbil shallim wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anak ibu, hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik semua ya, Masya Allah. Semangatnya sangat luar biasa ya pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan absen dulu. Pertama ibu panggil dulu ya. Andara, Alhamdulillah hadir ya. Fatir, Masya Allah, semangat sekali ya hari ini kita akan belajar. Hadir ya. Hamzah, Alhamdulillah hadir. Khalil, hadir. Fani, Alhamdulillah hadir. Zahra, Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah ada semua pada hari ini kita akan menjelaskan pembelajaran yang sangat sungguh dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran apa materinya pada hari ini? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu pada hari ini kita akan bahas tentang apa? Apakah ada yang tahu pada hari ini kita bahas tentang apa? Oh, tidak tahu ya. Baiklah, ibu akan menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai puasa. Namun, kita akan fokus pada puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 123 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa dapat diartikan sebagai menahan atau mencegah. Maksudnya, kita harus dapat menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang dapat membatalkannya, baik itu makan, baik itu minum, ataupun hawa nafsu, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi, anak-anak ibu semua, kita dalam berpuasa, kita harus menahan diri kita dari makan, dari minum, dari hawa nafsu, dari amarah kita, dari emosi, dari melihat kejadian di sekitar kita, ada maksiat, kita tahan semuanya. Disitulah puasa dapat menahan semua perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Jadi anak-anak ibu semua, ketika kalian berpuasa, kalian tidak hanya menahan makan, menahan minum, tetapi kalian juga menahan hawa nafsu. Itu yang terpenting anak-anak ibu semua. Paham kan anak ibu? Alhamdulillah paham. Kita lanjut ya. Apa saja syarat-syarat puasa? Yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Wajib puasa yaitu syarat yang dapat menyebabkan seseorang itu harus berpuasa. Yaitu pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Sedangkan syarat sah puasa adalah syarat-syarat yang dipenuhi seseorang agar puasanya itu sah sesuai dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Adapun syarat sahnya adalah Islam,
mumais. Mumais itu merupakan mengetahui hal yang buruk dan yang baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, pada waktu yang tidak dilarang untuk berpuasa. Dan yang terpenting bagi anak-anak ibu yang harus diketahui adalah Islam. Karena orang yang berpuasa itu harus beragama Islam. Yang kedua, mereka balik dan berakal. Dan yang ketiga, mereka suci dari haid dan ataupun nifas. Jadi, anak-anak ibu semua, mari kita coba berlatih bersama-sama untuk puasa. Tapi, harus terdapat ada rukun dalam puasa. Rukun puasa ini adalah hal yang harus dipenuhi ketika kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama itu adalah niat puasa. Siapa nih yang tahu niat puasanya? Baca niat puasanya seperti apa? Ayo, siapa yang tahu? Baiklah ya, ibu bacakan niat puasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghadin an adai fardhu syahri ramadhan hadhi sanatillahi ta'ala. Niat puasa merupakan hal yang terpenting dalam puasa, terutama puasa Ramadan. Karena apa anak-anak? Karena niat merupakan sebagai suatu yang menjadi amal terpenting. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala perbuatan tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Untuk itu, niat puasa sangat penting dalam kita, dalam menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, anak ibu-ibu semuanya, ketika berpuasa Ramadan, kita diniatkan untuk berpuasa. Jangan lupa ya untuk niat puasanya. Yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, baik makan, baik minum. Kalau minumnya secara sengaja, batal puasa anak ibu. Tapi kalau anak ibu terlupa, tidak sengaja, alhamdulillah dan insya Allah kita tidak akan batal puasa kita. Yang mana ini dilakukan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Namun, dalam puasa Ramadan terdapat amalan sunnah yang harus kita lakukan. Apa saja? Yang pertama adalah mengakhiri makan sahur. Karena ketika kita dalam berpuasa, kita dianjurkan untuk mengakhiri makan sahur agar kita tidak tertunda antara sholat subuh dengan sahur kita. Karena kebanyakan daripada anak-anak ibu ini pasti setelah sahur langsung tidur kan. Jadi anak-anak ibu semua, ketika kita setelah sahur, kita dianjurkan untuk mengakhirinya, menunggu sampai waktunya azan berkumandang atau sewaktunya insya untuk tepat mulainya kita berpuasa. Kemudian kita dilanjutkan dengan sholat subuh agar kita tidak ketinggalan sholat subuhnya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Di sini kita disunahkan ataupun diperintahkan untuk menyegerakan, mempercepat berbuka puasa kita. Ini dikarenakan karena manusia akan tetap berada dalam kebaikan ketika ia mempercepat berbuka puasa mereka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi hadisnya, terus meneruslah manusia berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Bahkan Rasulullah SAW menganggap mempercepat berbukanya puasa sebagai salah satu tampaknya agama ini, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan lainnya dengan sanad yang hasan. Beliau menegaskan, terus-menerus agama ini akan nampak sepanjang manusia itu masih mempercepat buka puasa, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu yang mengakhirinya.
Untuk itu anak-anak ibu semuanya, ketika udah berbunyi sirine puasa, segerakan berpuasa, jangan ditunda-tunda. Karena amal ini sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma. Itu kan salah satu yang disunahkan Rasulullah, bahwa kita disunahkan makan buah yang manis-manis, buah kurma, seperti 3 biji buah kurma itu disunahkan Rasulullah SAW. Yang keempat, membaca doa buka puasa. Yang kelima, bersedekahlah kepada orang yang berpuasa. Karena apa anak ibu semuanya? Ketika kita menyedekahkan makanan kepada orang yang berpuasa, sama halnya kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Sungguh luar biasa kan? Masya Allah. Untuk anak-anak ibu besok, jangan lupa memperbanyak baca Quran pada bulan puasa. Dan tidak lupa pula, kita emang disyariatkan untuk memperbanyak baca Quran, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan yang sekarang, pada hari ini. Usahakan satu hari itu tuh 1 lembar untuk kita baca Quran, karena itu sebagai sarana kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesailah materi yang telah kita bahas. Semoga kita semua dalam keadaan walafiat dan dapat berjumpa kembali pada minggu selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu yang sungguh luar biasa, yang telah mau yang telah mau mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan kesalahan datang dari ibu dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.